Memperkenalkan Fopi, aplikasi seluler inovatif yang mengatasi tantangan umum untuk menemukan lokasi percetakan terdekat. Temukan toko percetakan terdekat dengan mudah, mengobrol dengan pemilik, dan kirim cetakan Anda. Lacak pesanan Anda secara waktu nyata, sementara pembayaran tanpa uang membuat transaksi menjadi mudah. Rasakan percetakan tanpa kerumitan dengan Fopi hari ini. Mari kita sambut kelompok 3 dari Pondok Indah. Silakan tepuk tangannya. Halo semuanya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para judges, hiring partner, dan instruktur, dan juga teman-teman yang telah hadir di tempat ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan sehingga kami boleh mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat yang bernama Fopi. Next. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami memperkenalkan diri. Tim kami yang terdiri dari 6 orang, ada Rama sebagai tim leadnya, dan saya sendiri adalah Aulia, background saya adalah teknik pertanian, dan saya berperan sebagai full stack developer di dalam pengembangan aplikasi Fopi ini, di mana saya melakukan pengintegrasian antara server dan front end, serta melakukan testing terhadap administrasi controllernya. Next. Kita semua di sini pernah ngalamin yang namanya ketika kita mau fotokopi atau mau ngeprint, kita kesulitan dalam menemukan lokasi fotokopi yang terdekat, atau misalnya kita mau ngeprint udah ngantri nih, ternyata printannya tuh habis gitu, atau misalnya tintanya habis dan gak available, atau juga kita kesulitan hubungin admin fotokopinya karena dia susah dijangkau, atau juga kita nggak sempet ambil fotokopiannya karena kita terburu-buru misalnya, dan oleh karena itulah hal tersebut yang melatar belakangi Fopi ini didirikan. Next. Oke, halo, saya perkenalkan sebelumnya saya Joseph Petri, saya di dalam tim ini berperan sebagai tim front end. Oke, saya akan menjelaskan mengenai development timeline dari 3 aplikasi yang telah kami buat. Dari tanggal 26 hingga 28 itu kami melakukan brainstorming mengenai mockup, MVP, dan juga struktur database. Dan di hari yang sama juga, yaitu pada tanggal 28, tim backend sudah mulai melakukan TDD atau Test Driven Development. Lalu pada tanggal 29, sebagai tim front end sudah mulai melakukan slicing komponen dan juga mulai mengimplementasikan third-party API hingga tanggal 4 terhadap aplikasi tersebut. Lalu pada tanggal 4, tim front end dan tim backend mulai melakukan wiring hingga waktu yang sudah ditentukan sampai preparation selesai. Next. Perkenalkan diri, nama saya Derek, background saya non-IT. Dalam proyek ini saya berperan sebagai front-end developer. Sebelum melakukan codingan, kami melakukan test-driven development untuk bertujuan untuk meningkatkan hasil kualitas codingan kami. Dari hasilnya, rata-rata 96,43%, dan dari hasil itu menandakan bahwa app kita berjalan dengan baik. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, background saya IT support, dan di sini saya sebagai tim leadernya sekaligus full stack developer. Kali ini saya akan mendemokan aplikasinya. Next. Jadi di sini ada 3 aplikasi yang kami buat. Yang pertama untuk mitranya. Jadi aplikasi mitra ini bisa memantau transaksi apa saja yang masuk. Terus juga dia bisa nambahin driver untuk mitra tersebut buat pengantaran fotokopi dokumennya. Dan juga di sini dia bisa nambahin layanan apa saja yang tersedia, misalnya kayak fotokopi, e-print atau apa. Kemudian di admin panel ini bisa melakukan chat secara real time kepada customernya. Jadi misalnya mau order gitu, bisa tanya-tanya dulu ini lagi ready kah, atau misalnya ada antrian atau apa, itu bisa langsung di chat. Kemudian aplikasi kedua itu buat customernya. Seperti biasa ada sistem register sama login. Di sini kami menggunakan sistem top up balance, jadi harus diisi dulu saldonya. Untuk pengisian saldonya kami menggunakan third party API Mitran sebagai payment gateway-nya. Setelah balance terisi, nanti akan diarahkan ke halaman
home yang mana di situ terdiri dari mitra-mitra mana saja yang terdekat. Kami menaruh radius 3 km dari customernya. Jadi dari radius 3 km itu aja yang nanti tampil untuk mitranya itu. Kemudian di sini bisa memilih orderannya, misalnya mau fotokopi, jadi perlu isi berapa, terus halamannya berapa aja, terus juga di sini bisa upload file. Di sini merupakan salah satu solusi juga dari kami. Karena kan biasanya kalau misalnya mau upload file itu harus ke Google Drive dulu atau ke WA dulu. Jadi di sini kami kalau misalnya order langsung upload aja. Kemudian di sini si user juga bisa langsung chattingan sama drivernya. Terus dia misalnya kayak nanya udah sampai mana, terus apakah drivernya lagi macet atau gimana, itu bisa langsung chat aja di sini di orderannya. Kemudian aplikasi terakhir yaitu driver. Di sini untuk aplikasinya untuk drivernya sendiri. Jadi dia bisa memilih orderan mana saja yang mau diambil. Misalnya di sini orderan dari Sarah, terus ada orderannya ada 2. Kemudian jika dia ingin take order, maka akan diarahkan ke halaman location yang mana itu akan mengarahkan si driver ke tujuan atau ke lokasi si customer. Nanti misalnya sudah dekat sama titik customer, maka orderan akan selesai. Untuk demonya itu saja dari saya. Next. Perkenalkan, nama saya Calvin James, background saya teknik elektro. Saya berperan sebagai backend development dalam proyek ini. Dalam aplikasi ini kami menggunakan beberapa third party API untuk mendukung aplikasi ini seperti Talk.js sebagai media chat antara mitra dan user. Kemudian terdapat Cloudinary sebagai untuk tempat user mengupload file berupa seperti PDF dan akan diterima oleh mitra untuk diproses. Lalu terdapat Cloud Firestore dan Google Maps untuk melacak lokasi driver berada secara real time. Kemudian kami menggunakan Midrun sebagai media untuk top up balance yang dimiliki oleh user. Next. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mahardika Utawa, background saya non-IT. Di sini saya berperan sebagai front-end developer. Di sini pada saat pembuatan aplikasi itu tentu kita menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama itu untuk tim kita sendiri, aplikasi kita itu membuat 3 aplikasi, sehingga waktu juga merupakan sebuah tantangan bagi kita untuk dapat membuat aplikasi tersebut. Kemudian explore new things, framework yang kita gunakan itu tergolong baru untuk kita sendiri, sehingga itu merupakan sebuah tantangan bagi kita untuk dapat mengimplementasikannya ke aplikasi kita. Kemudian yang terakhir itu adalah explore konflik, di mana tools yang kita gunakan untuk mendevelop aplikasi kita itu masih terdapat beberapa bug yang belum bisa kita selesaikan. Next. Kemudian untuk menyelesaikan challenge tersebut, untuk time managementnya sendiri, itu kita menggunakan beberapa timeline dan kita mengimplementasikan beberapa deadline untuk kita buat secara skala prioritas. Mana saja yang harus kita kerjakan terlebih dahulu agar kita tidak keteteran di akhirnya. Kemudian learn new things. Pada saat pembuatan aplikasi ini kita banyak menggunakan framework yang belum kita ekspor sebelumnya. Tetapi kita sukses membuat 3 aplikasi pada aplikasi kita, sehingga aplikasi kita itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Kemudian explore konflik sendiri itu pada saat aplikasi berhasil itu kita berhasil buat expo tersebut kita tidak memiliki konflik-konflik yang biasanya ada. Next. Oke, sekian dari kami. Kami harap dari ketiga aplikasi ini dapat terintegrasi dengan baik, tentunya bisa berjalan dengan baik, bisa mengantarkan dokumen ke user dengan baik, user juga bisa berkomunikasi dengan baik antara admin, dan juga bisa mengecek apa yang tersedia atau available di dalam toko admin tersebut. Sekian dari kami serahkan ke moderator.